Bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam kitab Nasaihul Ibad ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khaslatani la syai'a afdal minhuma. Ada dua hal yang tidak ada satupun afdalu minhuma, lebih baik daripada keduanya. Al-imanu billah, beriman kepada Allah, wa naf'u lil muslimin, dan memberi manfaat kepada orang-orang muslim. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iman kepada Allah itu adalah syarat kunci diterimanya amal ibadah kita. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi syarat diterima setiap perbuatan baik kita. Sebesar apapun kebaikan yang kita lakukan, ketika tidak ada iman di hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebaikan sebesar apapun itu tidak akan Allah berikan pahala dan tidak akan Allah terima. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh manusia, ketika yang melakukan kebaikan sekecil apapun itu ada iman di hatinya kepada Allah, maka pasti Allah Subhanahu wa taala akan membalas dengan kebaikan yang besar, walaupun yang dilakukan kebaikan yang kecil. Banyak kita lihat Bapak dan saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saudara-saudara kita yang berlomba-lomba dalam kebaikan, berbagi, memberi sumbangan, memberikan bantuan, memberikan sedekah kepada siapa saja. Tapi yang memberi itu tidak ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua kebaikan yang dilakukannya mendapat pahala di sisi Allah? Tentu jawabannya tidak. Karena apa? Karena tidak ada iman kepada Allah di hatinya. Terkadang yang membuat kita merasa sayang saudara-saudara kita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala saja, mereka terus berusaha berlomba-lomba untuk berbuat kebaikan, walaupun kebaikan yang mereka lakukan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita yang ada iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita hamba-hambanya Allah yang beriman kepadanya, yang ketika kita berbuat baik sekecil apapun kebaikan kita itu diterima dan dibalas Allah. Tapi semangat kita untuk berbuat kebaikan tidak seimbang dengan semangat mereka. Karena iman kepada Allah itu menjadi syarat utama diterimanya amal ibadah. Kemudian iman kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga menjadi syarat dan menjadi kunci kita bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Banyak manusia lahir dari rahim ibu yang Islam, tinggal di lingkungan muslim, bahkan belajar di lingkungan pendidikan yang Islam. Tapi ketika dewasa
iman kepada Allah di hatinya hilang, dia murtad, maka dia tidak berhak masuk ke dalam surga yang Allah janjikan. Tapi sebaliknya, betapa banyak orang yang lahir dari rahim ibu yang kafir, gak Islam, tinggal di lingkungan yang gak Islam, bahkan mungkin sekolah di lingkungan pendidikan yang gak Islami, tapi menjelang wafatnya Allah berikan hidayah, dia beriman kepada Allah. Maka walaupun dia lahir dan besar dari keluarga dan lingkungan yang tidak Islam, dia tetap berhak masuk ke dalam surganya Allah karena ada iman di hatinya. Nah, oleh karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar Jumat ini, khatib mengajak kita semua untuk senantiasa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada apa-apanya kita hidup di dunia ini, Bapak dan Saudara, tanpa beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang terpatri dalam hati kita itu adalah harta yang paling berharga dalam hidup kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, terkadang kita berpikir, kenapa ya kok belakangan ini males sekali sholat, males sekali ke masjid? Jawabannya sederhana. Kata Rasulullah, al-imanu yazidu wa yanqusu, yazidu bi ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Iman itu naik turun, wajar Pak, ketika kita manusia iman itu naik turun. Yazidu bi ta'ah, naiknya dengan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, dan ketika iman itu turun berarti ada kemaksiatan yang kita lakukan. Ketika hari ini kita merasa iman kita lemah, ketika hari ini kita merasakan iman kita menurun, introspeksi diri, pasti ada maksiat yang kita lakukan. Maksiat itu tidak hanya dalam bentuk perzinahan, tapi maksiat itu luas. Ada maksiat mata, ada maksiat lisan, bahkan ada maksiat hati. Handphone dipakai aja nggak dicas-cas, lama-lama lobet. Kalau udah lobet nggak bisa dipakai. Gitu juga iman kita, hati kita harus sesering mungkin dicas supaya nggak lemah. Badan ini kalau nggak dikasih makanan lama-lama lemes. Begitu juga hati kita, iman kita, kalau nggak dikasih asupan makanan lama-lama lemes. Bagaimana cara kita ngecas hati itu? Bagaimana cara kita ngecas iman itu? Banyak berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad, dan duduk di majelis-majelis semisal ini. Mendengarkan khutbah ini salah satu sarana yang Allah siapkan untuk kita untuk ngecas iman itu. Tapi kadang-kadang umat Islam, kita ini, saudara-saudara kita, malah tidak memanfaatkan fasilitas yang Allah siapkan untuk kita agar iman kita tercas setiap Jumatnya dengan mendengarkan khutbah. Berulang kali saya sampaikan di mana-mana, mendengar khutbah itu bagian dari rangkaian ibadah Jumat. Mendengar khutbah itu berbeda dengan mendengar ceramah. Mendengar khutbah itu berbeda dengan mendengarkan kajian-kajian umum. Tapi mendengarkan khutbah adalah rangkaian ibadah. Maka niatkan dalam hati kita, Bapak dan Saudara, setiap Jumat kita luangkan waktu, sisihkan waktu itu di tengah-tengah kesibukan kita, urusan dunia. Kita sisihkan untuk akhirat kita. Kita sisihkan untuk mengecas iman kita. Datang ke masjid di hari Jumat lebih awal, agar kita dapat mendengar khutbah dari awal. Kata Rasulullah SAW, di setiap hari Jumat Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikat, dan malaikat
pintu-pintu masjid. Malaikat itu mencatat siapa yang datang ke masjid dari datang yang awal, selanjutnya sampai khatib naik ke atas mimbar. Setelah khatib naik ke atas mimbar, malaikat pun menutup catatan Jumatnya dan malaikat ikut mendengarkan khutbah dari sang khatib. Hadis ini memotivasi bagi kita untuk datang lebih awal di hari Jumat, untuk menyiapkan waktu khusus di hari Jumat, meninggalkan urusan dunia kita sesaat untuk urusan iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kadang kita menganggap mendengarkan khutbah itu hanya sebatas seremoni di hari Jumat. Mendengarkan khutbah itu hanya sebatas rutinitas kita di hari Jumat. Padahal tidak. Mendengar khutbah itu adalah rangkaian ibadah. Saking pentingnya mendengarkan khutbah itu. Ketika khatib sedang menyampaikan khutbah, jamaah ada yang berkata-kata, ngobrol, cerita, maka tidak ada Jumat baginya. Sayang rasanya Allah siapkan fasilitas sebaik-baiknya di hari Jumat untuk ngecas iman kita dengan mendengarkan khutbah dari sang khatib. Tapi kita kadang-kadang lalai untuk mendengarkannya. Jemaah yang dimuliakan Allah, itulah sarana kita untuk mengecas iman, sering mendengarkan nasihat dari orang-orang lain. Kemudian yang kedua, wanaf'ulil muslimin, yang tidak ada imbangnya selain iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi manfaat kepada orang muslim. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW, khairun nas anfa'uhum linas. Manusia yang baik adalah manusia yang berusaha memberikan manfaat kepada orang lain. Di dalam kitab Naswailul Ibad diterangkan, memberi manfaat kepada sesama muslim itu dapat dilakukan dengan berbagai macam cara. Yang pertama, bil maqal, dengan ucapan. Ucapan baik itu adalah sesuatu yang berharga yang keluar dari lisan kita. Maka ketika ada saudara kita, bahkan kita yang omongannya, perkataannya tidak pernah mengeluarkan perkataan yang baik, maka sesungguhnya tidak ada yang berharga yang keluar dari mulutnya. Ludah walet aja jutaan rupiah, yang keluar dari jalur belakangnya binatang berharga. Yang keluar dari mulutnya kita tidak ada yang berharga selain omongan baik. Ketika lisan kita tidak pernah berkata-kata yang baik, maka tidak ada kebaikan yang keluar dari mulut kita. Yang kedua, aubiljah, memberi manfaat kepada orang lain dengan kedudukan jabatannya. Ketika kita diamanahi oleh Allah dengan kedudukan jabatan apapun itu, maka jagalah amanah itu dan yakinkan jabatan yang Allah berikan kepada kita untuk memberi manfaat di tengah-tengah umat. Baru yang ketiga, aubil mal, dengan harta. Di setiap harta yang kita miliki ada hak orang lain yang harus kita salurkan, yang harus kita sampaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kepada kita, maka dari harta yang Allah berikan kepada kita ada kewajiban kita untuk berbagi kepada orang yang memang berhak menerimanya. Dan ketika kita tumpuk-tumpuk, kita nggak bagikan, kita nggak salurkan, ingat Bapak dan Saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengambilnya dengan berbagai macam cara. Bisa saja dengan kehilangan atau dengan penyakit. Kemudian yang keempat, aubil badan, memberi manfaat kepada orang muslim dengan badan kita ini, dengan jiwa raga kita ini. Kita nggak bisa berkata-kata memberi nasihat, kita tidak memiliki jabatan, kedudukan apapun, kita tidak memiliki harta, minimal badan kita ini, jiwa raga kita ini bisa manfaat untuk orang lain. Di saat orang lain butuh tenaga kita membantunya dengan keikhlasan, maka itu juga adalah salah satu ungkapan dari hadis Nabi Muhammad SAW, wa naf'ulil muslimin
au bil badan, memberi manfaat kepada orang muslim dengan badan kita. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, memelihara iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus mengecas iman, berzikir kepada Allah, bersolawat kepada baginda Nabi, dan duduk di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis alim untuk ngecas-ngecas iman itu. Dan kita selalu bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain, baik omongan kita, jabatan kedudukan kita, harta kita, ataupun tenaga kita bisa dirasakan manfaatnya orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita sehingga kita tetap berada di jalan yang benar, jalan yang Allah ridhoi. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim. Aku qouli hadza astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.